ditanamkan pada diri anak bahwa karakter itu sudah masuk pada proses pembelajaran kita. Karakter tanggung jawab, karakter menghormati teman dan seterusnya. Nah, nanti nyambungnya dengan P5 ya, atau belajar Pancasila, profil belajar Pancasila itu. Berikutnya yang ketiga, tadi kurikulum, kalau madrasah apa sekolah kita akan menjadi unggul, kurikulum nasional, kurikulum sekolah, dan satunya apa kira-kira? Ya, kurikulum apa? Pengembangan. Nah, pengembangan itu kan saya jangan mampu dapat kembali sendiri. Yakin nggak mampu ya? Bagus, jangan jujur. Itu yang saya inginkan. Nah, karena ketidakmampuan itu maka harus melakukan kerjasama. Yang sudah pernah jenengan lakukan kemana? Iya. SD Bagilan, terus Sabilillah. Yang ke Sabilillah kan berapa orang? Oh, sana berapa ya? Oh, baru ya? Iya. Artinya panjenengan sudah merasakan hadir di SD Sabilillah, dan itu harapannya ada perubahan keunggulan apa yang bisa diciptakan yang disesuaikan di SD. Saya panjenengan sudah mampu menemukan. Coba satu-satu, siap-siap dengan jawaban masing-masing. Apa yang bisa jenengan lakukan setelah kunjungan ke Sabilillah itu? Ayo mulai dari mana? Gak usah banyak-banyak, satu saja. Kalau jenengan apa maksudnya? Belajarnya bisa menggunakan kayak itu loh, olahraga. Ya, Sama apa speaking itu ya. Nah, itu di sini bisa dilakukan yang apa? yang Semua bisa. Loh, tidak bisa dilakukan. pakai apa tuh pakai Oke. Gitu ya. Oke. Kalau jenengan setelah datang ke Sabilillah, caranya di sana itu kan banyak pakai laptop semuanya atas itu. yang bisa dipakai di SD tersebut. Coba dulu, saya pikir, ayo, benar. Nah, disiplin. Kalau disuruh itu apa ya, langsung Yang bisa dipakai di SD Matapura yang Mas PK. Ayo. Mau nggak terserah, bebas. ya itu kalau anak-anak kalau dalam pembelajaran biasanya waktu berdoa itu anak-anak kan banyak yang bicara sendiri. Nanti bisa dipraktekkan kalau waktu pembelajaran, waktu berdoa itu anak-anak disuruh berdoa. Berarti bisa dipraktekkan di sini. Di sini bisa. Optimis bisa ya? Oke, balik dengan aku. Saya pikir mana ini? Ayo, Bu Erna, apa? Apapun bisa. Karena itu penerapannya, pembelajarannya itu Pak, kan di sana juga memakai seperti digital juga. Ya, kita di sini bisa dipraktekkan. Kita bikin ini, oke, tidak apa-apa. Anak-anak sudah pernah praktek. Sudah mulai dari Mantap, bagus. Jenengan, apa yang bisa diterapkan di sini? disiplin waktu, kalau utara depan sampul. Oke, salah satu saja. Yang bisa diterapkan di Iya. sini mungkin disiplin waktu Disiplin waktu, kedatangan, disiplin waktu pembelajaran, sama Oke, itu ya. Disiplin waktu kedatangan misalnya ya, bisa dipraktekkan. Dan sudah pernah dicoba atau belum? Sudah. Sudah. Kita dulu mulai pembelajaran jam 7 tepat, terus Iya. setelah menjadi SDI unggulan yang Iya, kemarin iya. itu jam 6.45 sudah datang. Sekarang sudah mulai anak-anak sudah diterapkan jam Disiplin. 6.45 sudah Oke, masuk. mantap. Kalau panjenengan Kalau saya tidak ikut loh Pak.
Oh, ikut. Oke, tapi saya cuma dengar ceritanya saja ya. ya wis, berarti bisa diterapkan di aspek apanya? Kalau saya melihat dengar ceritanya itu tentang ketika anak istirahat itu Pak, kan di sana banyak. Nah itu tentang kedisiplinan itu anak-anak jalan tapi nggak ada suara sama sekali gitu. Artinya Apa namanya? walaupun jam istirahat Iya, tetap tidak ada tenangnya, kebisingan. tidak ada yang paling guyon tapi gak nemen ya. Iya, Oke. Terakhir nih kan dulu. Kalau misalnya betul itu kegiatan yang kemarin kan ngaji, kan pagi hari itu ngaji, sudah terapkan di sini. Apa? Misalnya setelah sholat jamaah itu duha, kita ngaji sudah dipecah. Nanti setelah itu dikembalikan lagi ke kelas. Itu sudah dicoba. Iya. Cuma di sini ya Pak, anaknya itu mau keluar aja gitu, mau keluar aja. Maksudnya keluar ruangan. Iya, kan kadang di kalau misalnya ngaji kita sini, kita dua, kita sini gitu. Oh. Kalau sudah selesai tuh maunya tuh keluar. Oh, ya, iya. nggak bisa Iya, gitu. oke. Artinya Intinya sulit buat buat terus mari dan seterusnya. Ya. Baik, artinya apa yang sudah kita serap dari sana yang bisa kita praktekkan itu merupakan kurikulum inovasi untuk unggulan untuk menjadi brand smart atau apa? Merek. Jadi kan sudah sepakat branding SD kita. Berubah-ubah. Loh, mojo. Yang paling yakin atau apa? Yang paling yakin? Brandingnya apa? Saya tidak usah tanya Pak Kohar, nggak usah. Jenengan aja yang jawab. Apa brandingnya? Yang jenengan paling sukai branding apa? Saya tidak tanya Pak Kohar, saya tanya jenengan aja. Yang dulu dengan Pak Asro itu. Ayo. santri. Yang dinamakan Santri, ya. karakter santri. Ya. Ya, arahnya karakter santri ya. Oke. Ya itu aja lah. Apalagi jenengan dekat pondok pesantren yang wilayah. Jangan sebuah musuh, jangan. Itu justru sebuah peluang. Peluang sekaligus tantangan. Dimana memanfaatkan peluang adanya pesantren itu, misalnya nggak usah. Repot-repot. Asli ini gampang sampai. Bu Erna izin kami kasih. 7 orang ini harus kompak ditambah berapa orang? 2 orang tadi ya? 9. Ya. Ditambah Gufina dan Maulana. Kompak, kompak nggak bisa. Kompak untuk mengawal program kita. Dan dengan individu-individu kali polelana dewi aku sakarepku sing penting aku mlebu sertifikasi ajur nah itu ya kok timnya cek dawa nih langsung aja ya setelah mempelajari materi ini Anda diharapkan bisa memahami dan sekaligus menerapkan strategi inovasi apa yang bisa dilakukan, kemudian adaptasi pembelajaran sesuai dengan perkembangan zaman yang ada, kemudian inovasi kurikulum merdeka itu apa saja, kemudian pengembangan belajar interaktif, kemudian pemanfaatan teknologi dan evaluasi asesmen. Saya urut seperti ini supaya mindset kita ini terukur dan ini harus diukur. Tidak apa-apa nanti saya share ini. Sing penting latihan nih, lek ngelmoni semua bisa ngelmoni. Wong ini aja saya download juga. Saya download, saya saring, kemudian saya temukan ini aja yang saya sampaikan. Hasil tim BP3 Menko, kemudian saya mencari materi ini. Nah, strategi inovasi ini nanti arahnya jenengan bisa menemukan inovasi apa, bagaimana strateginya. Yang kedua, jenengan pembelajaran sekarang itu tidak bisa lagi yang pakai pola lama. Sing sebut Ibu Siti masuk lagi. Kak iso Bu jenengan
pola lama zaman sudah dewi 2015 berapa tahun ini? 10 tahun. Lalu 10 tahun. Pak. iya ya 10 tahun ya. Loh, siapa mau 20 tahun? Berdirinya. Oh berdiri. Jadi non saya mindsetnya dirubah Bu ya. Jangan sepuh. Padahal si sepuh sendiri. Dan jangan dengan Tuhan usianya mirip ya sama. Enam. Ya. Artinya guru-guru lama pun harus adaptif dengan perubahan zaman. Inovasi kurmer itu apa saja nanti bisa kita lihat inovasinya apa. Kemudian pengembangan bahan ajarnya. Bahan ajarnya itu berarti jenengan bisa macam-macam, bisa medianya, bisa apapun ya. Dan memanfaatkan teknologi. Kulat guru. Jenengan sampai di sini jenengan 2017 ya. Jenengan sampai ke sini yang bisa di HP itu apa saja itu untuk pembelajaran? Canva, terus apa lagi? TikTok, oke, mantap. Yang lain tidak saya tanya. Soalnya wis iso kabeh. Ayo, jenengan wis jenengan tak tanya guys. Yang dari HP apa yang bisa dipakai? Oh mantap, wis. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Artinya bahan pemanfaatan teknologi ini melalui HP yang paling mudah, tidak harus punya alat canggih. Ini aja bersyukur sekali kita dapat ini ya. Ya. Kayak TK SD dapat ini ya. Nggih. Ijazah seperti ini. Oh iya juga. Alhamdulillah. Mantap. Kita lanjut. Kita tahu bahwa inovasi kurikulum di SP itu dari latar belakang yang ada pasti kita akan berkembang sesuai zaman yang ada. Kemudian ada kompetensi abad 21. Anak-anak sekarang C berapa? C4 atau C5? C4. Nah, guru berperan sebagai fasilitator. Nah, fasilitator loh ya, jadi kan fasilitator ya. Ya, jenengan bukan guru arsik, tapi jenengan sebagai fasilitator proses pengantar. Berarti yang berkembang siapa? Loh, Anak. berkembang siapa? Serta. Karena kita yang berkembang itu loh. Anak kita, jenengan fasilitator. Bukan guru arsik ya jenengan sendiri yang pintar. Padahal yang harus pintar itu siapa? Peserta Anak kita ya siswa kita. Inovasi kurikulum adalah pembaruan dalam perencanaannya bagaimana, pelaksanaan bagaimana, dan evaluasinya. Tidak bisa jenengan melakukan inovasi itu tidak direncanakan, tidak bisa. Kalau perencanaan kira-kira prediksinya kemana? Kalau dalam pembelajaran? Membuat RPP ya. Nah kemudian di pelaksanaan berarti kalau setelah membuat RPP berarti pelaksanaannya di Kelas. prakteknya sesuai dengan RPP apa anda melenceng apa anda atau justru melampaui. Kadang kita RPP-nya sak lembar ya sebenarnya sak lembar. Tapi ketika dipraktekkan bisa jadi berubah menjadi 3 lembar. Karena ternyata saya kok lebih enjoy prakteknya ya daripada RPP. Tidak apa-apa, bagus sih malah. Sih nggak boleh ikut cycle. Sak lembar, jadi kaku, anak ini. Wes, ada fleksibilitas. Jadi ada robot ini enak belas kalau ini ya bener aja komentar diajari apa arahnya. Kan guru-guru diajari apa ya masuk akal komentar itu, tapi jadi tanda tangannya. Intinya apapun yang kita lakukan ketika di dalam pembelajaran ya wes enjoy saja mengalir, yang penting kita tidak terlepas dari RPP rancangan pelaksanaan pembelajaran. Dan yang terakhir harus dievaluasi, evaluasinya nggak bisa sendirian jenengan.
jenengan nilai bukan dari nilai sebenarnya. Kalau proses pembelajaran itu jenengan harus dilihat orang lain. Bu Erna harus setiap hari mengupayakan masuk kelas untuk menjadi supervisor. Profesor. Ya. Penting itu Mbak, ini. Nah, saya mau jangan anggap Bu Erna ini menjatuhkan jenengan, jangan, keliru besar. Yang benar adalah beliau kalau ngajar saking enjoy senang dan itu masuk catatan Bu Erna. Saya itu RPP ini, Bu, ternyata sampai lebih hebat dari RPP. Tepuk tangan. Kalau itu yang terjadi, tepuk tangan. Ngajar gak sesuai bahasa RPP. KP dulu. Bu, jenengan ngapunten, ini banyak yang ditinggal. Karena siapa yang mau mengobservasi kalau tidak orang lain? Jenengan kelas berapa? Guru kelas berapa? Kelas 5. Mengobservasi guru. Tidak mungkin mau jenengan surat ngajar. Yang bisa hanya URT. Setiap hari jagai 1 atau 2 sebelum istirahat dan sudah istirahat. Tiap hari. Bukan mensupervisi jalan, bukan, tapi ingin tahu prosesnya ini loh, ini menurut saya Bu, pikiran kita itu tidak boleh pikiran seperti guru-guru masa zaman dengan zaman saya. Saya itu mindsetnya sudah berubah. Saya walaupun jadi kepala madrasah dikritik habis-habisan, saya suka karena saya ingin Berkembang. Gitu. Paham ya Pak Ibu? Paham ya? Iya. Paham ya? Paham. Baik. Jadi semuanya itu untuk meningkatkan kualitas pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan teknologi dan kebutuhan peserta didik. Akan kembali pada kualitas mengajar kita, kembali pada hasil pembelajaran di anak-anak kita, outputnya juga bagus. Itu pembelajaran yang normal di dalam kelas. Halo? Di dalam kelas ya ini ya? Ya. Nah, setelah melakukan. Pun, lanjut. Tujuan inovasi nggak usah. Strategi implementasinya 1. Anjena bisa pakai model-model pembelajaran ini. Project, PBL atau pemecahan masalah, kemudian diferensiasi, boleh diferensial, boleh diferensiasi, boleh sesuai minat dan pemahaman siswa, kemudian kolaboratif, integrasi. Nun sewu panjenengan pilih salah satu saja, jangan langsung semuanya. Enggak, dicoba. Sebenarnya sebenarnya jenengan sudah melakukan, tapi jenengan masuknya strategi yang mana? Pak, saya lebih suka yang project Pak. Ya, rodo sulit waktu project. Karena project kan hasil akhirnya. Nah ini PBL ini pemecahan masalah yang sering dipakai anak SD. Membelah saya terbiasa jadi narsum di SLTP. Di SD itu hanya sebagai pengamat. Kalau pengawas SD, tapi tidak apa-apa. Saya juga baca referensi sendiri. Udah ya? Dengan suka yang mana? Project mantap. Bu Erna pernah ngajar dulu suka yang mana? PBL. Pak Ali? Sama PBL. PBL. Panjenengan? PBL. Panjenengan? Kalau sudah pernah mempraktekkan semuanya, sudah waktunya untuk mencoba yang lain. Belajar dewe gampang. Sekarang tidak harus menghadirkan sumbernya. Jenengan klik aja apa? YouTube. ChatGPT itu untuk materinya, kemudian itu diklik pembelajaran PBL. Oh ini kan, coba sedih, gampang.
Deal? Deal ya? Deal. Oke, mantap. Terus, apa ini? Oh ini. Diangkat. Oh, singki ya. Nggih. Nah, pemanfaatan teknologi ada LMS, tapi ini aplikasinya ya. Ya. Kalau penjelasannya sudah pernah pakai LMS, saya tanya. Saya sudah. Kali ceritakan sedikit apa? LMS itu gimana prosesnya? LMS yang saya gunakan tuh pada waktu kuliah dulu. Dan sistemnya daring, pembelajaran apa? Untuk mengerjakan soal materinya lewat aplikasi itu. Hoki lo kali SD Martopuro pakai HP itu bisa nggak? Insya Allah bisa. Kemarin sudah dipraktekkan Pak untuk ujiannya. Anak-anak itu pakai ujian pakai HP semuanya itu diterapkan nggih. Artinya berarti tidak sulit sebenarnya kalau kita melakukan ini ya, mengelola dan memantau pembelajaran daring. Artinya tidak harus semuanya kan bisa tatap muka bisa daring. Ya. Tergantung ini waktu ini tak nutut apa atau kalau memang konteksnya kita itu harus cari referensi di rumah, berarti kan daring ya. Ada masalah kan sama nilainya kan? Mengelola nilainya juga sama ya. Manajemen juga sama. Bu, pernah nyoba LMS ya kemarin? Iya. Ujian apa? Kan kalau Semua saya mau. itu kuliahnya bukan online Pak, tapi offline. Enggak di SD. Di SD. Di SD Martopuro belum. Belum ya? Oh, Belum pernah coba. Oke. Soal kemarin. pas soal Iya, yang iya. untuk ujian Iya. Ya. semester. Jangan terlibat di pengoreksian juga enggak? Itu kalau untuk apa yang pakai Google Form itu Pak, Ah, langsung sip. kan gurunya sendiri, maksudnya Oke, mantap. apa soal mengikuti jawaban, terus otomatis Oke. keluar. Sip. Google Form sudah familiar kan dengan anak ya? Ya Alhamdulillah. sudah Artinya berjalan. kita dua- sudah sesuai dengan inovasi di kekinian. Kemudian media pembelajaran digital, apa yang bisa kita saya tanya tadi sudah mulai Itu, puisi ya, dan yang seterusnya ya. Word. Video interaktif, anak-anak sekarang sudah bisa diajak membuat video apa enggak? Sudah. Saya sudah mempraktekkan. Itu saya mapel bahasa Arab. Bahasa Arab Iya. sudah. Iya. Nah, ada lagi yang jenengan nyuruh anak-anak membuat video? Yang pelajaran tiap hari. Itu biasanya guru-guru. Yang penting jenengan sudah Heeh. ngajak pakai menyuruh anak-anak membuat video. Oh, membuat. Biasanya Anaknya sendiri ya. belum. Oh ya, maksudnya anak-anak berproses dengan pembuatan Ya, video. biasanya, Nah, materi apa jenengan? Materi itu Pak, apa itu pubertas. Pubertas, mantap. Isi waktu Membuat puisi, Iya. sip. materi apa tuh? Kurang rusuk. Sudah rusuk, oke, mantap. Salah satu itu. Kata ajaib, mantap. Karena pernah mendapat amal guru ya tak takon. Iya Pak, yang pas itu ekosistem. Ekosistem mantap. Kalau Pak Ali bahasa Arab ya? Ya, Oke, bahasa kalau Arab. jenengan? Belum ya? Oke, sip. Baik, kalau kita ini nggak usah kita ragukan Oh yes. Yang platform evaluasi digital, nah nanti ini aplikasi ya. Yang mana yang bisa kita? Yang penting kita mampu memanfaatkan teknologi, gitu ya, kekinian. Kalau tidak seperti itu, ya sudah kita tinggalkan balik kita masuk wilayah kota kan gitu ya. Ini wilayah kota loh, bukan bisa. Karena ada perumahan, ada keramaian, persawahan dan seterusnya. Guru berperan sebagai perancang. Jadi jenengan yang merancang. Boleh ATM boleh. Dan manapun silakan nggak ATM, apalagi kayak sekarang yang tinggal minta yang jelas perintahnya juga
sesuai permintaan kita yang jelas, spesifikasinya apa, supaya munculnya sesuai permintaan kita. Gitu ya. Kemudian sebagai fasilitator, motivator, evaluator, dan pengembang inovasi. Ini kata kunci pengembang inovasi ini, tolong panjenengan selalu fokus pada perkembangan anak didik kita. Pengembangan inovasi misalnya, jenengan kelas 1 kemarin, sekarang lagi kelas 2 berarti. Yang paling unggul siapa namanya? Sahril. Sahril itu unggulnya di semua mapel tertentu. Semuanya. Standar ya. Tapi yang paling unggul di apa? Matematika. Kelakuannya Inovasi juga. di pengembangan matematikanya Kelakuan. sendiri itu menjadi pantauan utama. Arek iki saya target mampu nanti di kelas 3 akan menjadi orang hebat. Jadi sampai bukan cari wis, sambil wis cari yang penting mlaku, yang penting pelajaran selesai jangan. Nah, kalau dengan kelas berapa? Kelas 5, siapa yang paling unggul? Dinda. Oke, Dinda aja. Yang paling unggul di bidang akademik apa non-akademik? Akademik apa? Matematika. Apalagi sudah berproses lomba dan juara. Tolong itu jangan dihentikan. Dosa, nggak benar ya? Saya ngomong sampai kata-kata terakhir saya ini, dosa sampean mendiamkan potensi anak. Karena jenengan gurunya pengembang inovasi pembelajaran. Jadi terus gitu ya. Next. Tantangannya apa sih? Dan saya kasih contoh di sini. Kesiapan guru, ya kan? Jenengan kan butuh persiapan. Makanya supaya siap, jenengan harus dilatih. Tidak boleh jenengan diam diri, turun siap kok gak dilatih. Ya seperti ini termasuk upgrade ini pelatihan. Dan pelatihan tidak harus seperti ini, melatih diri sendiri. Terus berkembangkan apa? Dosen. Gaji kita biar berkembang. Kalau kita totalitas, nang Gusti Allah ditambahi. Aku yakin. Dan itu saya yakin. Dulu di Marif Sukoharjo saya itu ngajar gajiannya 250.000, kalau dinilai sekarang itu sekitar 750.000 nilai uang sekarang. Dua anak siji, gaji sama orang cukup enggak? Ternyata banyak aliran dari yang lain, yaitu jadi barokah. Krono komitmen untuk khidmat itu tadi. Ono dhewe ono ae. Buat teko ujian, buat teko ini, wis macam-macam lah dari mana. Yang kedua, kalau sarana prasarana, ya kalau sarana prasarana tantangannya, maka kita lakukan pemanfaatan teknologi secara bertahap dengan literasi digital. Bisa juga kita kolaborasi sekolah dan orang tua. Nah, kira-kira sekolah bisa ya, karena kita sudah Sabunila, kemudian SDNU, Bangilan. Nah, orang tua kira-kira adakah orang tua wali murid yang bisa kita libatkan jadi guru model atau guru tamu? Ayo cari di kelas masing-masing, kelas yang kemarin jenengan ajar. Oh, jenengan kelas 6 ya, belum lulus ya. Nah, wis bisa ngomong di kelas 6. Ayo, sing kelas kemarin jenengan. Ayo, dari jenengan dulu Bu. Siapa wali murid yang bisa dijadikan narasumber? Wali kelas? murid? Iya. Iya. Pak Ali. Wali murid. Saya nggak punya wali murid, Pak. Oh iya sudah. Ayo. Ibu Sahril loh. Ibu Sahril. Iya. Ibu Sahril ya. Iya. Karena Sahril wis koyo pinter. Iya. Ibu koyo pinter ya.
masuk guru Iya. bintang. Ibunya sih. Punya potensi apa? Potensi itu Pak, bundanya siap, itu vokal. Nah, mantap. Adakah pembelajaran vokal di kelas 1? Ekstra, Ekstra. untuk menyanyi. Oke. Nanti kan tujuannya Mantap. Kalau di pembelajaran ada enggak? Ada enggak? pembelajaran itu namanya itu kan pembelajaran proses pengolahan data, misalkan ya ada wali murid yang berjualan, itu kan tentang uang, tentang penjualan. Gitu, Pak. Oh, enggak, gini aja. Potensinya mamanya Syahril itu kan vokal. Ya. Namanya dia. Oh, Zian, vokal. Wis. Kalau mamanya Zian jadi guru tamu, dimanfaatkan di pembelajaran apa? Pembelajaran seni. Seni apa? Seni Menyanyi. Seni musik dan seni suara mungkin Suara. ya? Oke. Kita hadirkan waktu jenengan ajar. Anak-anak, saudara, ini namanya siapa? Ayo kita kenal dengan beliau. Dia punya keahlian. Ya. Wes. Wow. Siap, tak undang hari ini. Mas Dua. Gitu ya. Yo, isi bumi ngapunten gitu loh, Kak. Mboten-mboten rapote, mboten apa murni dengan cek saged maringi motivasi. Anak-anak biar berkembang. Loh, itu artinya memanfaatkan solusinya ada kolaborasi ini penting. Ya, pelan tadi ngomong apa? Kalau adik-adiknya kan itu sama. Oke, sip. Kalau jenengan ada lagi. Kalau yang kemarin itu jadi itu paguyuban yang Oh, ketua paguyuban. Ya. namanya biru. Itu keahliannya apa? Keahliannya apa? Nggak tahu. Nggak tahu. Pasar itu biasanya kalau Ya. ada story. Oh, oke. Calis tuh. Itu teknologi. Kayak teknologinya kan namanya itu masih mama kekinian. Jadi kalau misalnya mau mainkan teknologi kayak HP itu bisa. Oh. Cek on, gratis. Seru banget. Bisa. Boleh. Ya. Apapun yang Tapi penting. sekarang pekerjaan Pak, pekerja Pak. Ya kan bisa ada waktu sisipan kan. Nah, artinya iya. Membuat. Masing intinya. Sik sama-sama. Oh, Pak Bre. Karena gini, masing-masing guru kelas berkewajiban mendeteksi orang tua yang punya potensi lebih untuk bisa kita jadikan guru tamu. Dan itu satu, kebanggaan bagi orang tua. Yang kedua, kebanggaan bagi anaknya. Yang ketiga, itu jadi dokumen panjenengan sekaligus laporan juga untuk kemajuan sekolah kita. Jadi ikut TikTok waktu yang bisa berhenti. Bro, ngapain nih sambil nganggur? Loh, kok nyambut di sana? Yes, coba Pak ngapain nih? Kok lagi keliling nih? Agak sama nih. Pak main TikTok pakai TikTok ini jenengan atau TikTok di sekolahan rame bisa. Ya Allah, berubah bisa. SD Martopuro itu wani mulut ya menengok. Mungkin itu Pak outing kelas masak-masak itu kan. Boleh apapun yang menjadi potensi wali murid. Iya, saya yakin mau perusahaan pinter-pinter kok. Iya. Kalau jenengan dulu, ada wali murid yang potensi. Ibunya sih Pak. Ibunya sih Pak. Ya Pak, potensinya Saya apa? nggak pasti itu Pak. Itu Mbak Prapti itu. Oh, Potensinya. Ya, apa potensinya? neneknya Rafa itu. Iya. Nyanyi. Hmm? Nyanyi nggak tahu. Ah, yaudah, wes nggak tahu berarti PR. PR, jadi kan tahun ajaran baru ini ngajar kelas berapa? Silakan. Ya benar kan ada grup kan, ada grup wali murid kan. Ya. Nah dari setelah itu sudah bisa belajar. Dia kalian apa? Apalagi sering update status. Masa ini mas. Oh. Wis wapi iki, wis pokoknya kalau sing negatif plus semua positif karena demi anak-anak kita juga. Nah dari situ kolaborasinya kan menjadi hal yang luar biasa. Sekolah kita menuju unggulan itu prosesnya semua dilibatkan dulu. Lek kentean SDM baru orang lain, tapi biasanya orang lain nggak kenal dosen baru ya. Sebenarnya dan musiknya, ya akhirnya ya, sing
materi yang pertama ini, strategi inovasi ini, kalau ada pertanyaan silakan. Sebelumnya yang sambung dengan adaptasi materi kedua. Monggo, terkait dengan strategi inovasi di dalam pembelajaran itu yang bisa kita lakukan, baik medianya, strateginya, model pembelajarannya, pemanfaatan SDM yang ada. Enggak ada pertanyaan? Yang jangan lakukan aja lah, yang jangan lakukan di sekolah ini. Apa problemnya kira-kira? Sehingga nanti bisa kita munculkan inovasinya. Tidak ada? Oke. Kalau sebenarnya tidak ada, disimpan dulu, tidak apa-apa, nanti catatan saya tidak apa-apa, nanti disampaikan di belakang. Yang kedua, adaptasi pembelajaran sesuai perkembangan zaman. Mengapa diperlukan? Yang jelas kita akan berhadapan revolusi digital ya. Dan saya jelaskan karena kita sudah paham tentang itu. Menyesuaikan karakter peserta didik. Peserta didik kita ini masih ada yang ketinggalan digital enggak? HP. Tapi kalau dikasih HP bisa enggak? Jadi ya diajari dulu kemarin. Oh gitu. Berapa anak dari jumlah siswa berapa? 59. Berapa anak yang gaptek gitu, yang tidak bisa buka HP? Kelas 1-2 kan nggak diikutkan, maksudnya kelas 1-2 kemarin nggak diikutkan kayak. Oh gitu. Oh, kelas bawah tidak diikutkan? Enggak. Oke, kelas atas saja ya, kelas 4, 5, 6 ya? 3, 4, 5. Oh 3, 4, 5. Oke. Nah mungkin dicoba, karena kita tidak terlepas dari karakter peserta didik. Umpamanya ada anak sekarang yang suka game online dan itu akan semakin canggih anaknya, download pun juga mampu dan seterusnya. Ada anak yang suka di kelas ini ya? Ada ya? Suka. Ya, kalau kali suka. Tentang game. Ya, terserah wis, yang penting kecanggihan dengan HP itu. Kalau mengenai game ya di kelas 4. Kelas 4 ya, kelas 4. Siapa guru kelas 4? Oh iya, betul. Siapa namanya? Rofi ya. Kelebihannya Rofi apa? Di game. Ya setiap hari. Gitu ya. Pernah ikut lomba enggak? Tidak. Nah, itu saya pernah punya murid di MTSN 6 Pasuruan itu, karena dia punya kemampuan di situ, akhirnya sekalian orang tuanya saya bilang nih, Bu, coba diikutkan lomba. Apa jenis ikut lomba? Apa Pak? E-sport. Nah, alhamdulillah, Mr. Nasional bisa. Ya karena kalian itu harus disalurkan e-sport. Di sini ada Pak yang gitu, tapi ini nggak pernah sekolah. Nggak pernah masuk maksudnya? Iya. Jarang masuk. Iya. Rapat kan ya senengane gitu-gitu. Main HP itu Pak. Ya, Tapi nggak itu difasilitasi sama e-sport. Tapi ya untuk dikawal teman. Artinya, nah, sama ini potensi untuk bisa menang. Coba ikut ke e-sport. Tapi pelajaran sama, nah, ini pentingnya. Nah, karakter peserta didik. Kemudian mengembangkan keterampilan 21C4 ya. Mempersiapkan peserta didik menghadapi masa depan, mendukung pembelajaran yang inklusif. Kalau dulu pernah eksklusif, karena sekarang inklusif, maka seluruhnya bisa masuk, bisa kita terima sesuai perkembangan. Nah, karakter pembelajaran 21 adalah berpusat pada peserta didik. Jangan sampai kita mendominasi, tapi kita sebagai apa tadi? Sebagai apa? Fasilitator. Karena pusatnya mereka semua gerak, semua bekerja, dan seterusnya. Sehingga ada kolaborasi. Bekerja sama itu pasti itu akan muncul dengan sendirinya. Jumlah siswanya berapa dengan kelas 5? 13. Sekarang naik kelas 6 ya. 13 anak itu seluruhnya kalau diajak berkolaborasi,
yang menyebabkan kolaborasi kerjasama itu semuanya apa ada anak yang tidak mampu? Siapa namanya? Galang Dewa. Galang Dewa. Gimana Galang Dewa? Kalau Galang itu Pak, biasanya jahil ke temannya. Kalau di sini sudah serius, jahil yang aktif sekali. Nah ini artinya sudah mulai memahami masing-masing karakter, dan karakter itu harus yang negatif diarahkan, tapi dengan cara yang bagus sesuai dengan. Nah, ayo nah, misalnya dari kreatif, ayo nah ini kan, galang ini galang. Iya. Kasih itu Anaknya kalau dikerasi tambah menunjak Pak. Iya, ini kan daripada jauh kancane dikasih penggawean yang senangannya galang. Wis disiapkan. Dan harus disiapkan itu. Kira-kira sing jahil itu ada iki. Sing seneng iki tak kei senengane. Itu namanya juga menyelesaikan karakter, kemudian jalan juga berpusat, kolaboratifnya tetap terjaga, kreatif dan inovatifnya akan muncul dengan sendirinya. Bukan kreatifnya yang negatif seperti bodoh-bodoh tadi, bukan ya, tapi muncul kreativitas. Bu, ini kalau dibalik kok seperti ini ya, kalau disusun lagi kok ini ya, kenapa kok bisa kuat? Misalnya ada pertanyaan itu, misalnya ada proses ya. Oh, gini nak, di sini ada, misalnya tahu ilmu apa fisika ya, atau apapun ilmu IPA ya. Dijelaskan padanya selama pembelajaran itu di dalam proses. Kemudian berbasis pemecahan masalah, pasti nanti ada pemecahkan masalah. Dan yang suka PBL semua kan tadi ya problem solvingnya. Nah, kemudian teknologi digital dipakai, anak-anak boleh kapan nanti pakai HP, tapi tidak setiap hari ya. Boleh nanti HP-nya di sekolah, aturan di sekolah-sekolah itu kan. HP nanti dititipkan di kelas, waktu pembelajaran harus dipakai. Kecuali HP orang tua nih, ya silakan lah orang tuanya diberitahu di grup itu. Anak-anak hari ini bawa HP untuk pembelajaran ini, gitu ya, harus jelas informasinya ya. Kemudian pengembangan keterampilan komunikasi. Nah, kalau abad 21 ini dilakukan pengembangan keterampilan komunikasi, anak-anak itu akan terbiasa menjadi siswa yang berani dan akan menjadi unggul. Ini dalam proses ya, dalam proses pembelajaran akan otomatis saja unggul. Pasti akan bisa komentar, Bu, ini kok bisa dibalik seperti ini ya? Ini tidak boleh, Bu, mestinya gini. Loh, jangan. Oh, nah, sudah ada. Ayo, lebih kuat mana antara gini dengan lebih kuat gini. Nah, kan jenengan yang langsung bisa menyelesaikan karena mendengar adalah urusan pada peserta didik. Mentang-mentang ini salah kalau gini, yang benar gini. Boleh tidak ngomong gitu? Tidak boleh. Tidak ada satupun anak yang salah. Semua anak benar. Itu prinsip adalah perusahaan dan peserta didik sekaligus melawan karakter. Nah, kalau ini benar, ini juga benar. Akan tetapi kalau sini ini gampang tumpah, kalau ini tidak gampang tumpah. Itu terserah sampai paham proses pembelajaran itu ya. Gitu Bapak Ibu ya. Oke ya. Ini di dalam pembelajaran. Next. Empat C tadi sempat di terus. Maaf, Pak. Mundur. Saya kira 4C ada berpikir kritis, ada kreativitas, ada komunikasi, ada kolaborasi. Pasti di dalam kurikulum inovasi ada 4C itu begini Pak. Pak, mau saya tambahin Pak? Monggo enggak apa-apa. Tapi minimal Pak. Kenapa? Kompetensi ini didukung oleh literasi digital, karakter dan kemampuan belajar sepanjang hari. Artinya seluruh komponen ini harus ada di setiap pembelajaran. Oke. Kalau kurang yakin kira-kira Pak Ali
Kira-kira yang sulit ada di mana Ibu Ali? Untuk anak-anak dari 4C ini salah satu yang paling sulit di mana? Berpikir kritis. Oke. Berarti kembali ke SDM anak ya. Kalau jenengan sama. Jangan itu ya, itu real ya anak kita ya. Bukan anak Indonesia loh. Anak SDI Martopuro. Anak kita SDI Martopuro. Bu, kalau jenengan waktu ngajar kelas 6 kemarin Sama Pak, berpikir kritis ya. Terus ada yang lain selain berpikir kritis? Komunikasi bagus. Kolaborasi kerjasama. Oke. Berarti 1, 2, 3 ya. Ini sering terjadi error, gitu ya? Ya. Oke, kita pecahkan satu persatu. Berpikir kritis itu endingnya anak-anak apa sih endingnya? Terakhir anak-anak itu melakukan apa kalau berpikir kritis? Menyampaikan pendapatnya, kemudian apa lagi? Bertanya. Intinya mereka untuk memahami materi itu pasti akan muncul banyak pertanyaan, banyak hal dan sebagainya. Gitu ya. Oke, solusinya adalah kembalikan pada tujuan pembelajaran dan materinya. Ya. Hari ini kok kok muncul ya. Nah, silakan dipancing. Excitednya untuk pembelajaran kurang Pak. Meskipun gurunya sudah berusaha kan tergantung anaknya juga. Iya. Kadang gurunya sudah bisa excited untuk yang speaking sudah, permainan juga Iya. sudah. Tetapi anaknya timbal baliknya kurang. Yang paling terasa jadi waktu pembelajaran apa? Terkadang Pembelajaran apa? bahasa Indonesia Bahasa atau Indonesia. matematika itu matematika. Yes. Matematika itu cuma beberapa yang bertanya kemudian waktu dikasih soal nggak bisa. Ini misal matematika. Anak-anak semua sudah berproses ya. Kira-kira, nah, sampai langsung ngomong kira-kira kalau ada ini, kemudian ada ini dengan bahan yang ada, apa yang terjadi? Misalnya dikurangi atau terserah materinya dengan alat peraga seadanya. Apalagi kalau dengan siap gitu loh. Nah, karena kelemahan anak-anak ini berpikir kritis, jadi anak rasa dengan benda itu yang paling mudah. Lihat dengan pengetahuan karena ya sih terbatas pengetahuannya. Kalau kelas 1 kayaknya lebih enak deh. Ngajar kelas 1 itu dengan benda, dengan barang, dapat dengan angka dan ayat. Disesuaikan sama kita masuk ke dunianya. Jadi apa? Betul. Suka kartun apa kita tentukan di Iya. animasi. Kartun Ipin ayo Ipin kemarin yang sempat lihat nggak? Nah, apa yang mestinya dilakukan Ipin menghadapi sobat sing Kak Rosa menghadapi Kak Rosa, mestinya Ipin artinya anak-anak harus dirangsang dengan sesuatu yang bisa menjadi perangsang. Jadi kalau saya nah sebenarnya hitungan ini kayak ini pahami serba. Betul, saya sepakat masih penting. Gitu ya. Halo. Ya. Kelas 5 Bu, bukan kelas 2. Kelas 2 sekarang nanti ngajar kelas 4 ya, kelas 4. Oke, siapa yang bertahan di kelas 5? Kelas 5 itu tetap harus masuk ke dunianya apa enggak? Kalau saya pernah buat anak-anak sukanya seni rupa. Nah itu anak-anak sukanya kerajinan. Saya pernah membuat itu loh, apa sih itu loh, anyaman. Ya. Dari anyaman itu banyak yang bertanya. Soalnya kan saya biasanya kan anyaman pakai anyaman biasa. Saya buat anyaman nama sendiri gitu. Oh. Namanya anaknya sendiri.
bertanya, Bu ini bagaimana? Kan ada kodenya. Jadi mantap. Artinya sudah mulai memahami kebutuhan anaknya. Kemudian kolaborasi kerjasama. Anak-anak yang jahil tadi itu setelah jenengan alihkan perhatiannya langsung ajak kembali. Ayo nak, itu dibantu dan seterusnya. Langsung gitu, tapi sama ada di sini. Jret, atau dipisah ada sih, udah jahil lur, apa lagi. Jenengan yang paham itu. Saya kisah biasanya sama cewek, duduk sama cewek Boleh, yang penting aman ya. cewek yang lebih itu Pak, lebih bisa gitu. Lebih bisa, ya oke. Kemudian komunikasi, berarti anak-anak ya diwajibkan. Ayo, sampean. Misalnya dalam satu kelompok ya, semua 13 anak dalam satu kelompok. Ayo, tinggal sampean yang belum bicara, ayo komentar. Dirangsang terus anak sebenarnya bisa berkomunikasi. Dari bisa komunikasi secara otomatis dia akan bisa berdebat. Oh ini keliru ini letaknya gak ini mesti ini. Nah, bahasa Jawa tidak apa-apa. Karena awal nanti jenengan yang membahasa Indonesia kan. Ayo nak bahasa Indonesia nak ini gini. Itu ya. Artinya PAC ini harus selalu tampak pada setiap pembelajaran. Terus ini ilmu tok. Justru yang penting itu di prakteknya, ya. Tapi kerangka kita kalau sudah sesuai dengan RPP yang ada, insya Allah enjoy ngajar kita, bahkan akan melampaui tadi itu. Maka kehadiran Bu Erna ketika jam sebelum istirahat dan setelah istirahat satu guru setiap hari akan menjadikan penglihatan. Insya Allah tak butuh waktu lama. 1 semester akan menjadi unggul. Nah, Bu Erna karena kepala bertanggung jawab untuk mengonsultasikan hasilnya. Pak, guru saya itu Bu Wanita ini kelemahannya di sini Pak. Oh kok sampai obat ini? Ya enak is. Utawa Pak, kalau koma sampai di Pak saya ngomongin. Harus terbuka semuanya ya. Harus terbuka. Konsultasinya gampang, kalau Pak Kohar ada saya, ada para pengawas, nanti sambungkan, gitu ya. Saya kan juga BP3 NU, jadi bertanggung jawab untuk ikut mengembangkan, jadi tak sambung dengan para pengawas di Kemenang, kalau ada pendapat di pengawas SD juga saya sambungkan. Ya, oke. Sehingga strategi pembelajarannya adalah sama dengan tadi ya. BPL sama dengan tadi adaptasi pembelajarannya sama. Berikut peran guru sama persis, hanya di sini ada pengembang media dan pembimbing. Anak-anak yang beleset tadi itu ya, panjenengan untuk bisa membimbing anak supaya tidak diteruskan. Tapi jangan dimarahi, jangan. Wah jangan. Jangan langsung diarahkan. Ayo sini nak. Artinya semuanya saya mau beringat itu. Saya Alia Sukorjo itu dulu lulusannya sebelum ujian itu harus praktek mengajar. Waduh itu hebat ya. Waktu itu ngajar di Cendono, saya masih ingat itu. Anak-anak kalau praktek seneng ya, betul ya. Praktek itu seneng ya. Saya bawa bapak itu sebelumnya. Karena praktek ngomong itu. Oh sebenarnya kalau terakhir banyak yang coba. Dan di situ muncul pembimbingannya. Loh ini kenapa nggak nyala? Loh Pak nggak nyala tadi nyala. Nah ini karena harus ini dengan proses. Itu pembimbingan proses terus dengan media. Oleh panjenengan dia harus siap medianya. Tidak harus mewah medianya. Apa yang ada di sini. Saya tidak suka yang mewah-mewah. Kalau saya dulu menjadi guru model, menjadi supervisor juga gitu, menyarankan media pembelajaran tidak harus mewah, tidak harus berbiaya, sederhana tapi mengenakan. Kemudian sebagai teladan berarti anak-anak kalau ada teladan dalam etika digital ya, ketika ada anak-anak game online misalnya, ayo anak-anak sekarang waktunya belajar ya.
mohon maaf kok main game-gamean. Nah, kemudian ini oleh ya. Nah, ayo tidak boleh di mana. Game-gamean di rumah saja karena kita proses belajar. Sing membahayakan itu ketika anak-anak game-gamean turunnya kalau game-gamean bisa. Peran peserta didik, mereka aktif, kemudian berpikir kritis. Ini harus kita ciptakan semuanya ini. Menggunakan teknologi secara bertanggung jawab, mengembangkan kreativitas dan belajar secara mandiri. Ini peran ini harus kita kawal. Bukan mereka melakukan bebas tapi harus kita kawal. Gitu ya. Berikutnya apa tantangannya? Tantangannya adalah kita belum merata penguasaan kompetensi digital, fasilitas, kesenjangan kemampuan peserta didik, tantangan, distraksi akibat penggunaan gawai, kerusakan atau golongan penyakit waktu game-gamean muncul porno, aksi dan seterusnya itu kan tantangan. Keamanan dari etika digital. Sehingga solusinya adalah tetap kita pelatihan, peningkatan sarana harus program masuk ya, harus masuk program sarana prasarana digital, kolaborasi dengan masyarakat dan seterusnya. Kalau di sini ada apa namanya Telkom misalnya ya, Pulau Sari sudah ada Telkom. Yang terkait dengan digital apa di Pulau Sari ada? Kalau cuma ada Telkom Pulau Sari ya, masih ada Telkom. Iya Telkom. Ada yang digital ada di Pulau Sari, di wilayah Pulau Sari. Mau terserah, yang penting manfaat untuk pemahaman anak-anak. Kita libatkan kolaborasi ini dan masyarakat. Artinya kita undang hadir ya, terutama pertemanan ini sing gratisan itu gratis. Terakhir penerapan literasi dan etika digital. Jadi literasi yang ada itu kita maksimalkan di HP yang ada. Apapun bentuk literasinya, contoh literasi numerasi yang ada di HP bisa kita maksimalkan sesuai dengan kemampuan. Anak-anak, ayo HP-nya dibuka, coba dibuka ini, di setting ini, apalagi jangan pakai ini, enak bareng-bareng dibuka ini, saya buka di HP masing-masing. Ayo belajar bersama ini. Itu namanya literasi digital. Nah, kemudian numerasinya juga begitu. Anak coba dibuka aplikasi ini. Ada pertanyaan ini jawabannya apa? Nah, langsung ya. Yang penting jenengan nyambung gitu ya. Oke, lanjut. Contoh implementasinya. Lingkungan bersih. Panjenengan nyetel layar ini ya. Nonton video tentang lingkungan bersih. Apalagi panjenengan real dengan ada di lembaga kita. Jangan dikasih banyak ini. Saya setiap sisi disetting. Anak-anak hari ini kita nonton video ya. Oke, setelah itu kita diskusi. Ternyata ada tumpuan sampah di pojok dengan setting. Anak-anak, apa kira-kira yang menjadikan sekolah kita tidak kerasan dari video tadi? Nah, sudah mulai kan? Nah, ayo anak, kita buktikan. Setelah nonton video kita buktikan. Waktu itu sama si Om, makanya kita buktikan. Oh iya itu apa? Ayo, apa yang bisa kita lakukan dengan itu? Observasi. Ini harus dibersihkan. Ayo bareng-bareng. Itu artinya menanamkan pada anak-anak kita selain literasi digital yang masuk, kemudian karakternya masuk, seluruhnya masuk. Gitu ya. Baru anak-anak dikasih PR. Ayo nak, kita coba buat poster kita sebisanya. Poster silakan download apapun yang kalian bisa. Apalagi dengan punya apa Canva ya, khusus aja dibuka Canva misalnya kelas atas ini ya,
kelas bawah pun ya monggo lah dicoba kalau yang bisa apa anak kan Bina bisa cari potensi anak itu. Saya klik, nah ayo dinamai, kasih kalimat yang jadilah poster. Nah itu nanti akan menjadi dokumen jenengan sekaligus menjadi bahan sekolah kita untuk bisa diekspos di perusahaan. Hasil karya Rizal, hasil karya dan seterusnya. Pun presentasi hasil. Nah, dari habisnya ditampilkan atau ditampilkan di sini, nah, kemudian direfleksi. Jadi tahapan ini adalah sesuai dengan perkembangan zaman adanya apa? Digital. Oke? Anak memahami materi, bekerja sama dan menerapkan kepedulian terhadap lingkungan. Gurunya jelas di sini. Sudah ya? Harapan ke depan terakhir. Harapan ke depannya adalah pembelajaran kita semakin fleksibel dan bermakna. Setiap yang kita lakukan memiliki makna. Jangan sampai terjadi hambar. Contoh tuh panjenengan begini. Pernah nggak pembelajaran sih hambar itu? Kalau poponing pokoknya pelajaran gitu enggak? Pernah nggak merasakan? Pernah. Pelajaran apa tuh Pak? Pelajaran IPS ya. Setelah itu anak-anak selesai dulu ya. Selesai sudah. Anak-anak menangkap maknanya sulit apa memang gimana? Sulit ya. Oke. Itu faktor lain juga. Kalau jenengan tuh? Misalnya bahasa daerah itu. Bahasa daerah ya. Iya. Kan anak-anak bahasa Inggris sama bahasa daerah lebih sulit bahasa Jawa. Betul. Bahasa daerah itu. Iya. Iya. Terus? Ayo biasanya kalau misalnya arti-artinya itu kan nggak begitu paham gitu. Jadi kalau misalnya memaknai. iya, jadi kalau dalam praktek, maksudnya praktek bahasa kromo dan seterusnya aman ya? aman. Cuma kalau misalnya bahasa Jawanya ini kan kesulitan iya. gitu loh. Kosakata. Iya. Iya. Bukan. Oke. Artinya semua yang kita lakukan bermakna ini paham nggak? Paham ya? Jadi ono sesuatu yang membuat mereka berubah secara psikisnya gitu. Oh ya Allah, hari ini saya harus bersyukur kepada Allah diajak peduli lingkungan karena juga dipraktekkan. Gitu ya, tidak hanya belajar terus hilang gitu. Coba kita hilangkan itu. Segera kita hilangkan supaya kita selalu kemudian kita akan semakin inovatif pasti. Memiliki kompetensi abad 21 pasti 4C tadi. Kemudian teknologi dibangun secara bijak, terwujud ekosistem pembelajaran yang efektif dan inklusif. Closing statement dari saya, pembelajaran yang mampu beradaptasi dengan pembelajaran akan membantu secara didik menjadi pembelajar sepanjang hayat yang berkarakter, kompeten dan siap menghadapi masyarakat. Luar biasa ini. Insya Allah kita akan kesulitan menjadi anak-anak kita hebat. Inovasi intinya aja ya. Inovasi kurikulumnya. Oke, sudah. Pengertian dan karakter oke, sudah. Kemudian inovasinya, tujuan, tentu inovasi. Nah, sudah dipraktekkankah pembelajaran berbasis proyek T5-nya? Sudah. Kemarin di momentum apa? Kemarin waktu selesai ujian itu kan kalau yang dulu kan jadi kalau sekarang kurikuler. Oke, siap. Kurikuler berbasis proyek itu kan kita membuat program sampah dari galon menjadi tempat sampah. Oke, termasuk itu ya hasil karya anak. Iya. Oke, mantap. Oke. Setiap semua kelas. Semua kelas ya. Berarti kelas 1 1, 2. ya. Kelas 1 siapa yang ngajar? Jenengan. Ada berapa anak yang produksi? Kemarin dikelompokkan dari kelas rendah dan kelas tinggi. Oke. Kelas rendah membuat hiburan dari kelas tinggi, yang di kelas tinggi menghias galon dari sampah. Oke. Itu nyambung semua kan dengan materi pembelajaran? Iya. Nyambung. Ada yang kurang
yang kita lakukan P5 atau kurikulum kemarin nyambung nggak? Yakin ya nyambung ya? Oke, kita pastikan nyambung. Oke, kemudian pembelajaran berorganisasi oke, berbasis masalah sudah, integrasi teknologi di kita sudah, asesmen diagnostik. Nah nanti kita fokus asesmen diagnostik. Pembelajaran kontekstual berarti sesuai dengan konteks yang ada. Artinya bentuk inovasi kontekstual kita itu sesuai dengan konteks kita. Non sewu yang paling dirasakan anak-anak dan anak-anak senang itu apa? Momentum semester genap kemarin. Satu. Ini pembelajaran jenengan berarti sudah sesuai dengan konteks anak-anak. Oke, kelas mengunjungi pabrik. Oke, mengunjungi pabrik. Oke, itu katakan kurikulum ya. Semacam apa? Ekstra ya. Intra ya. Pembelajaran di luar kelas. Penting ya. Berarti kurikulum ya, mendukungnya. Terus apalagi? Yang disukai anak-anak yang mereka merasakan bahwa sesuai dengan kebutuhan anak, sesuai dengan konteks yang ada di SD ini. Apalagi? Praktek. Di kelas ada apa? Jangan sampaikan. Yang praktek itu. Praktek apa? Yang matahari terbit itu. Oh, bagus. Bayangannya. Mengikuti bayangan, sip, mantap. Apalagi? Praktek berenang di kolam renang. Praktek berenang. Pemanasan. Berarti anak-anak berenang ya? Oke, apalagi? Bu, ayo bu, ngomong bu. Semua harus ngomong. Sesuai dengan kelas yang sudah diajarkan kemarin. Kalau Pak Ali belum ngajar guru kelas ya, mapel aja ya kemarin. Apa Pak Ali? Kalau saya kalau tentang bahasa Arab di kelas rendah menyebutkan kosakata. Kosakata. Ya. Saya ajak keluar mencari benda. Mantap. Sesuai konteks yang ada, berarti konteksnya benda-benda yang ada di sekitar. Oke. Praktek itu Pak, praktek mencari teks prosedur dari bahan bekas misalnya Oke. apa itu cara memasak mie gitu. Oke. Saya ajak keluar, Cari anak-anak Bumbu. istirahat, saya suruh menemukan suatu barang bekas sisa itu loh Pak. Oh, iya. Bisa misalnya contoh kayak membuat teh jus gitu. Oh iya. Nanti di kelas dipraktekkan teks prosedur, cara Oke, proses. sip. Mantap. Tuh. Jenengan Bu. Praktek membuat rangka manusia. Oh. Bodohnya pakai lah. Bu. Dari apa? Enggak, dari kayak wayang-wayangan itu loh Pak. Dari Oh, kaki iya. kardus. Kardus. Oke. Kan beri tulang dulu lah. Iya. Kan, Mana tubuhnya, mana kakinya gitu ya. Iya. Oke. Sip. Terus, jenengan Bu. Magnet ya. Sifat-sifat praktek. Sifat-sifat magnet itu kemarin jenengan bawa magnet apa anak-anak yang Iya, bawa? yang di Shopee yang kecil-kecil itu Pak. Gitu ya. Itu senengnya anak gimana? Benda yang magnetik dan kemarin magnetik. Oh gitu ya. Sama kemarin itu yang itu sifat-sifat bangun data pakai aktif. Oke. Si magnet dulu. Ketertarikan anak-anak dengan bawa magnet, anak-anak bawa apa? Itu bawa jarum, Oh gitu ya. terus bawa tisu, kertas. Begitu ya? Sebenarnya benda yang magnetik sama benda yang Oke, sip. Artinya kontekstualnya sudah terlaksana, ya. Inovasinya sebenarnya sudah berinovasi kan? Ya. Dari yang sudah dikatakan. Artinya perlu peningkatan. Begitu aja. Lupa kok si pancet sekolah ini itu nanti ini di proses pembelajaran ya. Dan proses pembelajaran itu sekali lagi harus terekspos. Masing-masing guru kelas wajib hukumnya untuk memvideo. Saya share ke grup biasanya Pak setiap Nah hari. betul. Syukur-syukur. Satu hari biasanya Satu satu. sing ahli di sini Bu Tuti. Enggak, di sini di sini semua setiap guru kelas. Dulu disuruh gitu ke setiap satu hari itu pembelajaran apa satu Ada. bisa di grup supaya wali Ada. murid bisa. Mantap. Iya. Nah, maksud saya jadi siapa yang ahli SD ini TikToknya harus eksis. Siapa sih yang nyetel TikToknya SD sini?
Ali, penjenengan admin TikTok. Nah, tolong kasih arahan semua guru kelas ini TikToknya kuduan ini, dicoba ini. Nanti Pak Ali tinggal upload. Dan itu terbukti dengan apa yang saya lakukan kemarin waktu di Mekah Madinah. Saya jujur di forum ini, KPM Karonin Sukoharjo itu titik lemahnya ada di media, ya TikTok itu. Sehingga saya diskusi kecil dengan sesama jamaah, ya boleh kelemahan itu kita gotong bareng. Bisa macam-macam. Akhirnya si nomor kita kumpulkan bersama. Setiap kali momentum silakan cari momentum yang bagus, kirim ke admin. Selesai ternyata, langsung viral, rate-nya tinggi. Dan semua kesimpulannya iri nang Karonin Sukoharjo. Tahu betapa kompaknya, betapa hebatnya saling tolong menolong, betapa mesranya antar jamaah. Ya Allah, sepenuh ngomong itu. Imbasnya TikTok. Lek cerita dari orang ke orang, kesuwen. Aku jari kok. TikTok buat langsung. Rate-nya langsung naik. Itu kali pengalaman ini. Kita minta kembali ya. Tenangan kembali. Mulai masuk pembelajaran langsung diekspos besar-besaran TikTok terus sehingga orang akan tahu. Oh berarti anakku tak sekolah anak ya. Soalnya aku ngerti jeru ini aku seru. Lek pelajaran ini sampean sing menarik mlebu TikTokmu ya apa yang menarik. Masyarakat akan berbalik dari atau jadi berapa? 180 derajat. Anak kuliah di SD atau dengan TikTok akan kita lawan. Karena panjenengan ini tadi semua menulis alat untuk bisa mengembangkan potensi anak, itu yang dicari orang. Saya punya teman guru di MTSN 4 Wonorejo, Pak Surwan, orang yang semut sana. Tadi saya tidak tahu Kuntir. Pak Firman, Pak Firman kalau nanti kepireng wonten SDI Ma'arif Purwosari sebelah Undi. Loh, kenapa tuh? Ini pulau berdagang beriku. Saya hanya dengar kalau ingin sing Islami. Tapi prestasi ini kalau dari Semarang. Bu, sekolah itu sudah MOU dengan Sabilillah. Kita itu pakai. Itu anaknya wali murid butuh informasi, kecepatan informasi itu. Sopo sing awal yo kabeh, gak iso buat nato, ndak aja. Gak iso sampean tok gak iso. Harus kompak, satu hati kompak untuk membesarkan SD. Saya yakin akan saya ngomong itu sudah punya program full D. Tiba-tiba perkembangan ini program full D karena wali murid tidak mendukung. Ya tidak full D lah, harus dicoba saja. Saking programnya jalan. Cek enak wes mesti kan full D. Kemana pekerja? Waduh, namanya senengnya ngeter anak, muda, kecil, si bisu ya mulai nyusul anak namanya senengnya. Makanya nanti ya pengembangan inovasi madrasah, inovasi sekolah, kelembagaan ya harus ada hal baru. Ya sudah, luar biasa bagus loh. Saya kemarin hadir wisudanya NI Minu Kota Pasuruan. Saya hadir di wisuda itu, kemudian Minu walaupun tertatih-tatih MOU dengan Minu Pucang, Cambridge, ternyata walaupun banyak goncangan dari internal guru diri, tapi ternyata ada 3 orang yang bertahan untuk bisa mengawal.
akhirnya apa? Sukses. Wali murid langsung gebrutuk daftar. Nah, bayangkan anak kelas 1 udah wis pinter pidato bahasa Inggris. Kemarin tadi sudah. Coba buka YouTube-nya Minu Kota Pasuruan. Saya menyaksikan sendiri. Bahkan anak yang pidato tadi saya tanyai timur orang kelebihannya apa ya? Matematika. Terus yang laki matematika, yang perempuan pidatonya. Saya apresiasi, saya berbagi. Langsung ada kelas disinggung. Anak tak panggil, orang yang banyak panggil, langsung naik ke panggung. Ayo kita doakan anak kita. Dia pintar matematika dan guru matematikanya sanggup untuk mengantarkan anak ini ikut lomba matematika tingkat internasional. Aduh, sakit banget. Bisa gampang internasional itu. Karena apa? Soalnya sama dengan yang ada di Indonesia, tapi bahasanya bahasa Inggris. Dan anak-anak itu pasti bisa. Ternyata yang laki-laki itu sudah masuk final sesama Cambridge di Indonesia. Finalnya di Malang. Minum padahal setengah tahun. Berarti ya butuh bertahan panjenengan lek kepingin dadi lab sekolahnya Unu Pasuruan, tidak ada masalah itu, terus jalan. Tapi dengan sabilillah harus tetap jalan. Itu nanti yang menjadi produk unggulan, akan merubah mindset masyarakat sehingga asal gak percaya malih. Ayo, siap nggak kira-kira? Siap. Sarannya kompak loh ya. Sarannya kompak. Tidak boleh ada hati kita ini untuk sendiri, tidak boleh. Utama memisahkan diri, jangan. Sakit sampai diri, ngapain? Sakit sampai diri. Sama dengan kecilkan ya sendiri. Tapi kompak, Allah akan dijaga. Pasti akan dijaga. Yo, kualitasnya sampean, rezeki ini sampean. Karena dengan sama-sama baru kami itu untuk berjihad membesarkan Islam. Ya. Berikutnya peran guru sama peran peserta didik sama. Inovasi kurikulum merdeka. Permasalahannya apa? Ada 3 permasalahan. Ya. Yang pertama permasalahannya adalah kompetensi guru belum merata. Ada 4 nih. Kemudian sarana prasarana, beban administrasi. Jenengan menyusun perangkat pembelajaran ini beban apa enggak? Bebannya. Nah, supaya tidak beban sebenarnya enak dilakukan sebelum ngajar. Berarti ya liburan ini isinya. Terus dulu nanti saya beri contoh. Dan alhamdulillah tadi pagi saya ketemu Ustadz Maskur Pak Kohar. Saya tadi pagi kontak-kontakan dengan beliau, ternyata beliau posisi raker di Sabilillah. Pak Maskur Purwodadi. pernah datang ke sini? Yang di Sabilillah Pak. Ya, Pak Maskur tetangga kita sebenarnya. Beliau alhamdulillah tahun ini diberi ngajar. Jadi ada waktu agak luang. Kalau di yayasan luar biasa sibuknya, nggak pernah ikut. Sekarang diberi waktu ngajar. Beliau sanggup untuk ikut bantu jenengan. Ya, sanggup untuk bantu jenengan di pengembangan. Nah makanya nun sewu, jangan putus dengan Sabilillah. Ketinggalan jangan kalau putus dengan Sabilillah. Kebanggaan kita ya Sabilillah, udah dekat Sabilillah ya. Daripada jenengan ke SDNU kota, jadi dia kan hasilnya. Ya. Kemudian ke Minu, Pucan, Sidoarjo, ya udah abot. Bahasa Inggris itu udah kuat.
bahasa Inggrisnya di menu Kota Pasuruan ada 3 guru bahasa Inggris, sip lanjut, enak guys, tapi jadi guru kelas, background S1-nya bahasa Inggris aman ya, enak, SD-nya siap. Nah kita ya sabilillah, ya kita program pelan-pelan, ojo langsung buk gitu. Sing penting menuju full di school berjalan, half school. Mari ngono dunia pendidik. Yang penting orang tua merasa, kalau bisa semua siswa, kalau bisa coba. Biaya, insya Allah wali murid akan ngerti dengan sendirinya, karena panjenengan berjuang, terus yang membicarakan biarkan apa orang tua itu apa istilahnya Pak Guyupan pom ya paguyuban orang tua murid ya. Nah, pom yang berbicara tentang pom. Jadi bagaimana biaya? Kalau ada tambahan ini. Gitu ya. Next, kemudian karakteristik peserta didik beragam. Ini permasalahannya ya. Ya tadi kan macam-macam ya murid kita ya. Berikutnya solusinya apa? 1 untuk guru terus pelatihan, komunitas belajar guru. Nah, yang saya katakan tadi kan, tidak bisa kita tidak belajar bareng itu. Kalau jenengan bergabung di MDMP, KKG, saya terbiasa di SLT filosofi A. Di KKG itu beruntung sekali jenengan. Maksimalkan itu, jenengan ada ilmu ini terus, hebatnya SD Matokulo menjadi narasumber, wah mantap, ya. Ya. Jangan dikira guru SD itu pinter, ya sama. Enggak Pak Firman, sama. Saya itu sering jadi trainer. Saya memberikan materi SD unggulan di Kabupaten Pasuruan, programnya Dinas. Ternyata tak lihat SDM-nya ya sama. Waktu itu sering sih aku pindah ke Jakarta dulu. Nah, sama ternyata. Nah kemudian untuk sekolah, penyediaan fasilitas, penguatan, ya ini program sekolah ya. Ini di ujian apa? Bu Erna nanti dipelajari, dimasukkan di rencana kerja KS. Ya, di pos nanti munculkan jadi program penyediaan fasilitas, penguatan demokrasi itu menjadi program. Kalau fasilitasnya sudah masuk. Oke, nggak apa-apa nanti dibahas. Kemudian solusi pembelajarannya. Nah, solusi di pembelajaran ini sudah kita bahas. Pembelajaran berbasis proyek sudah melakukan ya. Kemudian asesmen diagnostik nanti di asesmen muncul itu. Mengembangkan pembelajaran berorientasi mengembangkan AI. Kemudian pengembangan dana ajarnya kita coba. Oke, karakteristik, kemudian manfaat bahan ajar, jenis bahan ajar. Oke, jenis bahan ajarnya ini ya. Kira-kira mana yang sulit? Ayo, modul sulit apa enggak? Ayo Pak Ali, siapa? Pak Ali. Kalau modul itu ada kesulitan di apa namanya? Aplikasinya ya. Iya. Ya wis, kita enggak usah modul manual atau apa, yang penting ada bahannya ya. Ya. Ya ini aplikasi, ya pelan-pelan siapa yang program, aku mungkin aplikasi. Saya punya teman di MTSN 6 Pasuruan itu, makanya senang utak-utak IT sampai bisa membuat aplikasi. Membuat aplikasi itu gampang. Nah, dikon aku dua gambar iki itu lo gak enak iki. Saya kepingin aplikasi ini muncul di kita ini. Sekarang nggak buat bisa. Kagak DP 3.0. Yang penting spesifikasinya jelas. Saya kepingin aplikasi ini tolong buatkan. Itu yang bocor di Pak ID. ID sama kok iso. Sekarang Pak Firman
repot saya minta tolong. Sementing spesifikasinya aja jelas. Ya, gampang. Apalagi KPD digital, ya, tinggal klik gitu ya. Next, nggak sulit, insyaallah nggak sulit. Prinsip pengembangan aplikasi yang harus digunakan, ya, oke ya. Wes, sama cari sendiri lah nanti, sama buka-buka lah, sama buka-buka mana yang belum ya. Contoh implementasi, nah ini ekosistem. Ada pelajaran ekosistem siapa ini? Kelas berapa? Kelas 3 ekosistem ya. Oke, bahan ajarnya video. Jadi pakai video waktu itu? Ya. Iya Bu? Iya. Masih kan ya? Animasi rantai makanan. Ada ya? Rantai makanan apa itu Bu? Ada apa Bu? Siklus perkembangan. Oke, next. LKPD digital ada di situ ya. Tinggal klik saja. Oke, kuis interaktif, permainan edukatif, refleksi pembelajaran. Selalu bagaimana anak-anak pembelajaran hari ini seneng apa biasa-biasa? Senengnya apa anak ditagih? Biasa saja Bu. Kenapa biasa? Ya karena sudah sering pakai. Nah, berarti yang penting ada refleksinya setiap kali pembelajaran ya. Itu refleksi manfaatnya kanggo anak-anak juga mengevaluasi diri, kanggo jenengan. Enak tahu kelemahan jenengan. Oh, ternyata pembelajaranku bukan. Ya, langkah pengembangannya jenengan harus melakukan analisis kebutuhan untuk pengembangan bahan ajar ini. Ini nanti masuk program RKS itu ya. Masuk bos. Masuk bos itu tindak. Bos dah. Tindak apa gue gaji apa? Enggak, sama kebutuhan. Wah, ya wis. Ini lakukan analisis kebutuhan dulu untuk pengembangan bahan ajar. Dari seluruh kelas 9 butuh apa? Gitu. Menentukan tujuan pembelajarannya apa masing-masing guru kelas ini. Kemudian materinya apa? Mendesain tampilan, memilih media, uji coba revisi komunikasi. Ini analisis kebutuhan ini nanti anggarannya masuk di jenengan ya. Di sekolah. Berikutnya